Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Gondoruo semakin meronta kesakitan. Pasir yang dilempar mengenai tubuhnya menimbulkan kepulan asap. Gondoruo mengamuk dan berusaha melompat ke arah kami. Terdengar suara seperti pasir dilempar disusul dengan suara perempuan tua dari arah belakang kami. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Aku menoleh ke arah belakang. Ternyata Mbak Arni sedang membawa plastik dan melempar sesuatu ke arah Gondoruo yang tiba-tiba terlihat kesakitan. Suara erangan Gondoruo itu memekakkan telinga. Cepat, bantu aku melempar garam ini, teriak Mbak Arni mengagetkan kami. Seolah mendapat kekuatan baru, kami bertiga pun bangkit dan berdiri di sebelah Mbak Arni. Kami mengambil garam dari tempat kresek yang dibawa Mbak Arni dan melemparkannya ke arah Gondoruo yang sedang menggelegar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Gondoruo semakin meronta kesakitan. Pasir yang dilempar mengenai tubuhnya menimbulkan kepulan asap. Gondoruo mengamuk dan berusaha melompat ke arah kami. Brak! Tubuh Gondoruo yang besar menabrak pohon asam di belakang kami. Untunglah kami cepat menghindar sehingga tidak tertindih oleh Gondoruo tersebut. Kami pun kembali melempari dengan garam. Gondoruo semakin menggelepar kesakitan. Mbah Nur juga melempari Gondoruo tersebut dengan batu kerikil yang beliau bawa. Aku juga mendengar Mbah Nur membaca ayat suci, salah satunya ayat kursi. Setiap batu kerikil tersebut mengenai tubuh Gondoruo menimbulkan percikan api, dan lepaslah kulit dan daging yang terkena lemparan batu. Aku membiarkan Parto tetap melempari Gondoruo dengan garam, sedangkan aku mengikuti Mbah Nur melempari Gondoruo dengan batu kerikil yang aku taruh di dalam kantung celana. Sebelum berangkat, Mbah Nur memang meminta kami membawa beberapa batu kerikil untuk berjaga-jaga. Gondoruo terus meronta kesakitan. Ia berputar-putar di hadapan kami. Hampir saja Mbah Nur terkena senggolan kaki Gondoruo, tetapi dengan cepat ia menghindar. Bagian tubuh Gondoruo terlepas, sejumput demi sejumput, dibarengi letupan api dan kepulan asap. Aku yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub dan tak percaya dengan apa yang aku lihat di depan mata. Akhirnya tubuh Gondoruo itu terhempas ke tanah dan lenyap menjadi asap. Alhamdulillah. Itu apa, Mbah Nur? Aku tanya sambil menunjuk ke tempat Gondoruo itu hangus dan lenyap. Mbah Nur mendatangi benda asing tersebut, mengambilnya dan menaruhnya ke dalam kresek yang beliau bawa. Ini bendeman, Im. Maksudnya apa, Mbah? Gondoruo tadi sengaja ditaruh di sini untuk menjaga KUD tersebut. Siapa yang melakukannya, Mbah? Entahlah. Yang jelas, pasti orang tersebut tidak ingin ada orang yang masuk ke dalam. Oh, aku dan Parto mengangguk. Mbah Nur mendatangi Mbak Arni. Terima kasih, Ar. Berkat bantuanmu kami bertiga bisa selamat. Sama-sama, Nur. Bagaimana ceritanya kamu bisa ada di sini, Ar? Setelah ada petugas ronda yang memeriksa sekitar rumahku, aku tidak bisa tidur. Kemudian, aku sudah mulai mengantuk. Aku mendengar langkah kaki. Pas aku intip, ternyata kalian bertiga. Feelingku mengatakan kalian akan pergi ke gedung KUD ini. Makanya aku mengikuti kalian dengan mengendap-endap. Kenapa kamu secara kebetulan membawa garam? Aku pernah satu kali bertemu dengan Gondoruo itu ketika pulang dari pasar. Karena panik, aku melemparinya dengan barang belanjaanku. Ternyata ketika dilempar garam, ada reaksi dari Gondoruo tersebut. Jadi begitu tadi
Melihat kalian berjalan ke arah KUD, aku langsung membawa garam yang baru aku beli tadi pagi untuk berjaga-jaga. Oh alah, sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama Nur. Kalian juga pernah menolongku sebelumnya. Sudah, lupakan. Ayo sekarang kita tengok ke dalam gedung KUD itu. Siapa tahu Ning Rum ada di dalam. Ayo. Kami berempat pun masuk ke dalam pagar. Sebelum masuk ke dalam gedung KUD, kami mengintip dan mengupik keadaan di dalam gedung melalui lubang di dinding gedung. Gelap, Mbah. Di dalam tidak ada suara manusia. Baiklah, kalau begitu kita masuk saja ke dalam. Suasana di tempat tersebut hening. Hanya suara binatang malam yang terdengar bersautan. Setelah mengamati sekitar dan dirasa aman, akhirnya kami masuk ke dalam gedung KUD tersebut melalui pintu di depan yang tidak ada kuncinya. Pintu didorong perlahan olehku. Ada sedikit kengerian yang aku rasakan. Takut tiba-tiba ada Agus di balik pintu dengan senjata terhunus. Suara dencitan pintu ketika kami buka. Parto mengeluarkan senter dari dalam sakunya dan mengarahkan ke seluruh penjuru ruangan. Ternyata beginilah kondisi di dalam gedung KUD tersebut. Ada beberapa meja dan kursi yang sudah lapuk. Ada buffet rusak di pojok ruangan. Di sebelah atas juga terdapat susunan lapisan kayu sebagai tempat penyimpanan padi. Tetapi sudah keropos semua kayunya. Semuanya terlihat kumuh dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Tetap berhati-hati, Im. Nggih, Mbah. Ayo cepat periksa dengan teliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Parto kembali mengarahkan senternya sekeliling ruangan, tetapi tetap saja yang terlihat hanyalah kayu-kayu yang sudah lapuk. Coba kita cari di ruangan itu, kata Mbak Nur. Kami bertiga pun berjalan menuju ruang kecil tersebut, sementara Mbak Arni berjaga di pintu. Sesampai di ruangan kecil itu, kami terkejut karena kondisi ruangannya agak berbeda dengan ruangan sebelumnya. Ruangan ini tampak lebih bersih, seolah belum lama tidak dipakai. Ada kursi dan meja yang tertata dengan rapi. Di pojok ruangan terdapat lemari kecil yang masih bisa dipakai, tapi tetap saja tidak menemukan apa-apa. Sepertinya ibu tidak ada di sini, Mbah. Iya, Im. Di mana Agus menyembunyikan ibumu ya? Entahlah. Sebaiknya sekarang kita pulang saja dulu. Besok kita lanjutkan pencarian di tempat lain. Ayo pulang, wes. Susah-susah berhadapan dengan Gondoruo, ternyata kita tidak menemukan ibuku di sini. Sabar, Im. Insya Allah ibumu akan segera kita temukan. Kami pun melangkahkan kaki untuk meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba, tunggu, Im. Pekik Parto. Ada apa toh? Tanyaku kaget. Aku seperti mendengar sesuatu. Aku dan Mbah Nur berkonsentrasi maksimal pendengaran kami. Tak, tak, tak. Kamu dengarkan, Im? Iya, aku mendengarnya. Jawabku. Saya juga mendengarnya. Ayo kita periksa lagi tempat ini. Perintah Mbah Nur berapi-api. Kami pun memaksimalkan pencarian dengan membongkar tumpukan kayu yang berserakan. Hingga kami bertiga tiba-tiba menghentikan gerakan secara bersama-sama dan mendadak saling berpandangan satu dengan lainnya. Lemari! Kata kami bersamaan. Kami pun berlari menuju ruang sempit tadi. Dan Parto segera membuka lemari kecil tersebut. Hati-hati, Tok. Sulit membukanya, Im. Ada paku yang mengganjal. Gunakan ini, Tok. Aku menyodorkan pisau pramuka yang semula aku kaitkan di pinggang. Alhamdulillah pakunya sudah terlepas. Sekarang tinggal membuka pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Parto menarik gagang pintu lemari kecil itu, dan akhirnya lemari pun terbuka perlahan demi perlahan. Ya Tuhan,